semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Hamiti Fahira. Kali ini saya akan membahas materi dari buku Classical Dynamics of Particle and System. For the first is explanation 1.4 Properties of Rotation Matrix atau dasar trigonometri untuk rotasi. Di sini dibahas dua hasil trigonometri terkait rotasi di ruang 3D. Seperti sebuah garis didefinisikan dengan sudut terhadap sumbu koordinat dan kosinus dari sudut-sudut ini atau disebut sebagai cos alfa, cos beta, dan cos gamma. Digunakan untuk mendeskripsikan orientasi garis tersebut. Rumus yang digunakan adalah cos kuadrat alfa ditambah cos kuadrat beta ditambah cos kuadrat gamma sama dengan 1. Lalu, untuk rotasi koordinat didefinisikan oleh kosinus dari sudut-sudut antara sumbu koordinat yang baru dan lama. Kondisi utama untuk rotasi adalah bahwa sumbu koordinat saling ortogonal atau tegak lurus. Matriks transformasi untuk sistem koordinat ortogonal memiliki kondisi ortogonalitas, di mana kosinus arah memenuhi persamaan tertentu untuk menjaga hubungan sudut yang tepat. Ditunjukkan bahwa matriks transformasi harus mematuhi kondisi ortogonalitas untuk menjaga sistem koordinat tetap ortogonal setelah rotasi. Hal ini berarti bahwa matriks rotasi memiliki sifat khusus, yaitu memenuhi persamaan yang disebut dengan persamaan Kronecker delta, yaitu sigma lambda IC dikali lambda IK sama dengan sigma JK. Matriks rotasi ini harus menjaga panjang garis dan sudut antar garis tetap sama sebelum dan sesudah rotasi. Seperti pada gambar berikut, pada gambar A itu menunjukkan sebuah garis yang melewati titik asal dengan sumbu sudut alfa, beta, dan gamma terhadap sumbu koordinat x1, x2, dan x3. Pada gambar B, menunjukkan penambahan garis lain yang didefinisikan oleh sudut alfa aksen, beta aksen, dan gamma aksen terhadap sumbu koordinat yang sama, di mana garis kedua ini membentuk sudut tertentu. Dengan garis pertama, ini menunjukkan konsep kosinus dari sudut antara dua garis. Pada gambar berikutnya, menunjukkan sumbu koordinat x1 dan x2 diputar dengan sudut theta, tetapi titik P tetap di tempat. Atau garis putus-putus menunjukkan posisi P setelah rotasi, namun koordinatnya berubah. Untuk di gambar B, sumbu koordinat x aksen 1, x aksen 2 merupakan sumbu baru setelah rotasi sebesar theta. Perubahan sistem koordinat ini menunjukkan efek dari rotasi sumbu. Kedua gambar tadi menggambarkan konsep rotasi dalam ruang 2D, di mana sumbu-sumbu x1 dan x2 diputar pada sudut tertentu atau theta terhadap titik asal dan perubahan koordinat titik dalam sistem baru. Secara umum, gambar-gambar tadi membantu menjelaskan visualisasi rotasi matriks dan perubahan koordinat dalam ruang 2 dimensi. 1.5 Matrix Operation. Yang pertama ada matriks kolom dan baris. Dicontohkan seperti X sama dengan X1, X2, X3 itu menurun, dan juga X sama dengan X1, X2, X3 secara mendatar. Yang kedua yaitu persamaan matriks dengan contoh XI aksen sama dengan sigma lambda IC XC. X aksen sama dengan lambda X. X1 aksen, X2 aksen, X3 aksen sama dengan lambda 11, lambda 12, lambda 13, lambda 21, lambda 22, lambda 23, lambda 31, lambda 32, lambda 33 dikali dengan X1, X2, X3. Menghasilkan persamaan X1 aksen sama dengan lambda 11 X1 ditambah lambda 12 X2 ditambah lambda 13 X3. X2 aksen sama dengan lambda 21 X1 ditambah lambda 22 X2 ditambah lambda 23 X3. X3 aksen sama dengan lambda 31
X1 ditambah lambda 32 X2 ditambah lambda 33 X3. Serta yaitu perkalian matriks. Jika ada matriks A yaitu 3, min 2, 2, 4, min 3, 5, dan matriks B yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, J. Dan jika mereka berdua dikalikan, maka nilai C atau A kali B sama dengan 3A kurangi 2D ditambah 2G, 3B kurangi 2E ditambah 2H, 3C dikurangi 2F tambah 2J, 4A kurangi 3D ditambah 5G, 4B kurangi 3E tambah 5H, 4C kurangi 3F tambah 5J. 1.6 Future Definition. Yang pertama yaitu matriks transpose adalah matriks yang diperoleh dari matriks asli yang menukar barisan dengan menjadi kolom. Notasi yang digunakan untuk transpose matriks adalah A pangkat T. Matriks identitas adalah matriks yang jika dikalikan dengan matriks lain tidak mengubah matriks tersebut. Matriks identitas untuk matriks 2 kali 2 ditulis sebagai matriks I sama dengan 1, 0, 0, 1. Matriks ortogonal adalah matriks yang memenuhi syarat bahwa perkalian antara matriks tersebut dengan transposnya menghasilkan matriks identitas. Ditulis sebagai A pangkat T sama dengan I. Untuk kasus matriks ortogonal 2 kali 2, persamaan ini dijelaskan lebih lanjut, di mana lambda per lambda pangkat T sama dengan I. Sehingga untuk matriks ortogonal, transpose dari matriks tersebut sama dengan inverse-nya, yaitu lambda pangkat T sama dengan lambda pangkat min 1. Matriks inverse adalah matriks yang jika dikalikan dengan matriks aslinya akan menghasilkan matriks identitas. Notasi untuk matriks inverse adalah A pangkat min 1. Untuk matriks ortogonal, inverse sama dengan transpose-nya. Berikut adalah ringkasan sifat-sifat operasi matriks. Yang pertama, perkalian matriks tidak komutatif, yaitu AB tidak sama dengan BA. Kasus usus matriks dan inverse-nya. AA pangkat min 1 sama dengan A pangkat min 1. A sama dengan 1. Matriks identitas selalu komutatif. 1A sama dengan A1 sama dengan A. Perkalian matriks asosiatif. Matriks AB kali C sama dengan A matriks BC. Penjumlahan matriks. Penjumlahan matriks hanya bisa dilakukan jika kedua matriks memiliki dimensi yang sama. Penjumlahan dilakukan dengan menjumlahkan elemen-elemen yang bersesuaian dari kedua matriks. 1.7 Geometrical Significance of Transformation Matrix. Yang pertama yaitu rotasi koordinat pada sumbu Z atau matriks rotasi. Pertama, dipertimbangkan rotasi sebuah objek berlawanan arah jarum jam sebesar sudut θ di sekitar sumbu Z. Matriks rotasi digunakan dalam hal ini dinyatakan sebagai RZ θ sama dengan cos θ min sin θ 0, sin θ cos θ 0, 0, 0, 1. Matriks ini menggambarkan bagaimana sebuah vektor di ruang 3 dimensi akan berubah ketika diputar pada sumbu Z. Elemen-elemen matriks terdiri dari nilai trigonometri seperti cos θ dan sin θ yang mengontrol rotasi pada bidang XY, sementara komponen Z tetap tidak berubah. Pada gambar menunjukkan visualisasi rotasi pada sumbu Z. Terdapat vektor di bidang XY yang diputar berlawanan arah jarum jam sebesar sudut θ. Setelah rotasi, posisi baru dari vektor ditunjukkan sesuai dengan transformasi yang diberikan oleh matriks rotasi. Yang kedua yaitu kombinasi transformasi rotasi. Selanjutnya dilakukan rotasi berlawanan arah jarum jam sebesar 90 derajat pada sumbu Z, diikuti dengan rotasi 90 derajat pada sumbu X. Untuk mendapatkan transformasi total, kedua rotasi ini dikombinasikan. Hal ini dijelaskan melalui perkalian matriks transformasi.
K aksen sama dengan AZ, AX, K. Dalam hal ini, urutan operasi sangat penting karena perkalian matriks tidak komutatif. Artinya, urutan rotasi akan mempengaruhi hasil akhirnya. Pada gambar, memperlihatkan sistem koordinat yang mengalami rotasi pertama pada sumbu Z, kemudian diikuti dengan rotasi pada sumbu X. Gambar menunjukkan efek bertahap dari rotasi, di mana rotasi pertama memutar objek di bidang XY, dan rotasi kedua memutar objek di sekitar sumbu X. Hasil akhirnya adalah posisi koordinat yang berubah akibat gabungan dua rotasi tersebut. Yang ketiga yaitu refleksi pada sumbu. Selain rotasi, refleksi juga merupakan transformasi geometris penting yang dapat dipresentasikan oleh matriks. Refleksi terhadap sumbu X dijelaskan dengan matriks transformasi berikut. Matriks AZ sama dengan 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, min 1. Matriks ini menggambarkan bagaimana komponen Z berubah tanda, sementara komponen X dan Y tetap sama. Refleksi ini memetakan objek ke sisi yang berlawanan terhadap sumbu Z. Pada gambar, menggambarkan sebuah benda yang mengalami refleksi terhadap sumbu Z dan kemudian sumbu X. Objek berpindah tempat sesuai dengan refleksi yang terjadi pada masing-masing sumbu, seperti yang dipresentasikan oleh matriks refleksi. Yang keempat yaitu rotasi pada sumbu Y. Setelah membahas rotasi pada sumbu Z, rotasi pada sumbu Y juga dipertimbangkan. Matriks yang digunakan untuk rotasi pada sumbu Y adalah RJ theta sama dengan cos theta 0 sin theta 0, 1, 0, min sin theta 0 cos theta. Matriks ini mempengaruhi komponen X dan Z, sedangkan komponen Y tetap tidak berubah. Pada gambar, menunjukkan sistem koordinat yang mengalami rotasi sebagai sudut theta di sekitar sumbu Y. Rotasi ini mengubah orientasi objek di ruang 3 dimensi, di mana komponen X dan Z diputar, tetapi komponen Y tetap konstan. Yang kelima yaitu refleksi terhadap sisi benda. Bagian ini juga membahas tentang refleksi terhadap tepi atau sisi objek. Misalnya, refleksi terhadap sisi X sama dengan 0 dapat dipresentasikan oleh matriks transformasi. Hal ini memberikan representasi matematis tentang bagaimana sebuah objek berubah ketika direfleksikan di tepi tertentu. Pada gambar, memperlihatkan refleksi objek terhadap tepi atau sisi tertentu. Hasil refleksi menunjukkan bagaimana objek terbalik setelah diterapkan transformasi tersebut, sesuai dengan hukum refleksi geometris. 1.8 Definition of scalar and a vector in terms of a transformation properties. Definisi skalar adalah kuantitas yang tetap sama meskipun terjadi perubahan pada sistem koordinat, seperti rotasi atau translasi. Contoh, skalar adalah suhu, massa, dan energi. Dalam transformasi, skalar tetap tidak berubah. Sedangkan vektor berdefinisi sebagai kuantitas yang berubah ketika sistem koordinat berubah. Transformasi ini diwakili oleh rotasi kecil pada sistem koordinat dengan menggunakan matriks transformasi yang mengubah arah vektor, tetapi mempertahankan besaran relatifnya. Persamaan untuk transformasi kecil rotasi pada koordinat XY aksen sama dengan XY ditambah sigma epsilon IC XC, di mana epsilon IC adalah elemen dari matriks transformasi kecil, digunakan untuk menggambarkan bagaimana vektor berubah. Jika suatu kuantitas mengikuti hukum transformasi vektor ini, maka itu adalah vektor sejati, sedangkan yang tidak mengikuti adalah post-do vektor. 1.9 Elementary scalar and vector operation. Yang pertama yaitu penjumlahan vektor. Dua vektor A dan B bisa dijumlahkan dengan menjumlahkan komponen-komponen mereka secara individu. Contohnya, A tambah B sama dengan AX tambah BX, atau AY tambah BY, atau AZ tambah BZ. Yang kedua, perkalian skalar dengan vektor.
Mengalihkan vektor A dengan skalar C menghasilkan vektor baru dengan komponen-komponen diperbesar atau diperkecil oleh skalar. Contohnya, CA sama dengan CAX, CAY, dan CAZ. Yang ketiga, dot product atau produk titik. Dot product adalah dua vektor A dan B menghasilkan scalar. A dot B sama dengan matriks A kali matriks B cos theta, di mana theta adalah sudut antara kedua vektor. Dan yang terakhir adalah cross product atau produk silang. Produk silang antara dua vektor A dan B menghasilkan vektor baru yang tegak lurus terhadap kedua vektor asal. Matriks A kali B sama dengan matriks A kali matriks B sin theta. Cross product digunakan untuk menghitung momen gaya dan kuantitas fisik lainnya dalam 3 dimensi. 1.10 Scalar product of two vector. Dot product atau produk titik yang merupakan salah satu operasi vektor paling dasar. Dot product antara dua vektor menghasilkan skalar yang bergantung pada panjang kedua vektor dan sudut di antara mereka. Rumus dasarnya yaitu A dot B sama dengan matriks A kali matriks B cos theta. Jika sudut theta sama dengan 0 derajat, maka dot product akan maksimum karena cos theta sama dengan 1, yang berarti kedua vektor searah. Sebaliknya, jika sudut theta sama dengan 90 derajat, maka dot product akan 0, karena cos 90 derajat sama dengan 0, yang berarti kedua vektor tegak lurus. Pada gambar, persamaan yang ditampilkan menjelaskan bagaimana produk titik dua vektor A dan B, yaitu A dot B, merupakan skalar. Transformasi vektor A dan B ke dalam bentuk komponen-komponennya menghasilkan rumus produk titik A aksen dot B aksen sama dengan A dot B, sama dengan sigma AI BI. Ini membuktikan bahwa produk titik tersebut tetap skalar, meskipun mengalami transformasi koordinat. Produk titik ini juga tidak berubah nilainya dalam berbagai sistem koordinat. Di bagian akhir juga ditunjukkan bahwa panjang atau magnitudo vektor A atau posisi vektor A dinyatakan dengan A sama dengan akar kuadrat A kali A, sama dengan akar kuadrat X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah X3 kuadrat. Pada gambar selanjutnya ditampilkan dua vektor, yaitu vektor A yang merupakan vektor posisi dari suatu titik, yaitu X1, X2, X3, dan vektor B yang juga merupakan vektor posisi dari titik lain, X1 vektor, X2 vektor, X3 vektor. Vektor A dot B adalah vektor yang menghubungkan kedua titik tersebut. Jarak antara kedua titik adalah panjang dari vektor perbedaan A dot B, yang dapat dihitung dengan A kurangi B sama dengan akar kuadrat A kurangi B kali A kurangi B, sama dengan akar kuadrat sigma XI dikurangi XI vektor kuadrat. Ini menunjukkan bahwa jarak antara dua titik di ruang koordinat tetap tidak berubah ketika dilakukan transformasi ortogonal, atau yaitu transformasi yang mempertahankan sudut dan jarak. Dengan kata lain, transformasi ortogonal bersifat mempertahankan jarak, sehingga tidak merubah besaran vektor sebagai panjang dan jarak antara titik. 1.11 Unit vector. Vektor satuan adalah vektor yang memiliki panjang 1 dan digunakan untuk menentukan arah sepanjang sumbu koordinat tertentu. Misalnya, vektor satuan sepanjang arah radial ER didefinisikan sebagai ER sama dengan R per R, di mana R adalah vektor posisi dan R adalah panjang atau magnitudo vektor R. Simbol yang sering digunakan untuk vektor satuan mencakup I-topi, J-topi, dan K-topi atau E1, E2, E3 yang mewakili arah sumbu X, Y, dan Z. Vektor A dapat diekspresikan dalam bentuk komponen sepanjang sumbu-sumbu ini. Misalnya, A sama dengan I-topi A1 ditambah J-topi A2 ditambah K-topi A3, menunjukkan bahwa vektor A adalah hasil penjumlahan komponen-komponen sepanjang sumbu X, Y, Z.
skalar hasil kali dua vektor didefinisikan sebagai perkalian panjang vektor dengan kosinus sudut di antara keduanya. A dot B sama dengan AB cos theta. Jika dua vektor satuan ortogonal atau tegak lurus, maka hasil kali skalar mereka adalah 0. EI dot EJ sama dengan delta IJ. 1.12 Vector product of two vector. Perkalian vektor antara dua vektor A kali B digunakan untuk menghitung vektor yang tegak lurus terhadap kedua vektor yang diproyeksikan. Secara matematis, hasil dari perkalian vektor dua vektor ini adalah sebuah vektor yang baru, dinyatakan sebagai C sama dengan A kali B, dengan komponen vektor C diberikan oleh CI sama dengan sigma J sama dengan 1, sigma K sama dengan 1, epsilon IJK AJ BK. Simbol epsilon IJK merupakan simbol Levi-Civita yang digunakan dalam notasi matematika untuk menghitung determinan dan vektor silang dalam sistem koordinat 3 dimensi. Simbol ini memiliki aturan sebagai berikut. Epsilon IJK sama dengan 1 jika permutasi dari indeks IJK adalah siklis positif seperti 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2. Epsilon IJK sama dengan min 1 jika permutasi dari indeks IJK adalah siklis negatif seperti 3, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 3, 2. Epsilon IJK sama dengan 0 jika 2 atau lebih indeks sama. Panjang vektor hasil perkalian silang. Jika dua vektor A dan B memiliki sudut theta di antara mereka, maka besarnya vektor hasil perkalian silang diberikan oleh C sama dengan A kali B sin theta. Perkalian silang ini menghasilkan vektor C yang tegak lurus terhadap bidang yang dibentuk oleh A dan B. Pada gambar, ditunjukkan representasi grafis dari hasil perkalian silang antara dua vektor A kali B, vektor C, yang merupakan hasil perkalian silang tersebut, tegak lurus terhadap bidang yang dibentuk oleh A dan B. Panjang C ditentukan oleh luas jajaran genjang yang dibentuk oleh A dan B. Pada gambar tersebut, vektor A dan B ditunjukkan dalam suatu bidang, sedangkan vektor hasil C berada tegak lurus terhadap bidang tersebut. Hal ini menegaskan bahwa hasil perkalian silang dari dua vektor menghasilkan vektor yang tegak lurus terhadap kedua vektor asal. 1.13 Differentiation of vector with respect to a scalar. Misalkan kita punya fungsi skalar V sama dengan V S yang bergantung pada variabel skalar S. Jika melakukan diferensiasi P terhadap S, hasilnya juga merupakan skalar. Artinya, sistem koordinat XI adalah XI aksen. Nilai P akan sama, yaitu P sama dengan P aksen, dan S sama dengan X aksen, sehingga diperoleh dP per ds sama dengan dP aksen per ds aksen. Selanjutnya kita akan melakukan diferensiasi vektor A terhadap skalar S. Komponen vektor A dapat berubah ketika sistem koordinat berubah, sehingga kita punya hubungan transformasi komponen vektor, yaitu AI aksen sama dengan sigma C lambda IC AJ. DI aksen per DS aksen sama dengan sigma C lambda IC DAC per DS aksen. Untuk memberi interpretasi geometris dari turunan vektor dA per ds, diasumsikan bahwa A merupakan fungsi kontinu dari variabel S, yaitu A sama dengan A kali S. Fungsi ini dapat digambarkan sebagai kurva kontinu gamma kali S. Seperti pada gambar tersebut, pada titik P, variabel S memiliki nilai tertentu, sedangkan di titik Q, nilai variabel S adalah S tambah delta S. Perubahan vektor A antara dua titik tersebut dilambangkan dengan delta A. Secara matematis, turunan dari A terhadap S diberikan oleh dA per ds sama dengan limit delta S sampai 0 A kali
S plus delta S dikurangi A kali S per delta S. Pada gambar ini terlihat kurva delta S yang merepresentasikan jalur dari vektor AS, titik P adalah posisi awal dengan variabel S, sedangkan titik H menunjukkan perubahan kecil delta S pada S. Vektor A kali S tambah delta S di H berbeda dengan vektor AS di P. Dengan perbedaan disebut delta A, gambar ini memberikan visualisasi bagaimana perubahan kecil pada S mengubah vektor A sepanjang kurva. 1.14 Example of derivatives, velocity, and acceleration. Posisi dinyatakan sebagai RT sama dengan XTI plus YTC plus ZTK. Kecepatan adalah turunan pertama dari posisi terhadap waktu dengan rumus V sama dengan dr per dt, sedangkan percepatan adalah turunan kedua dari posisi terhadap waktu dengan rumus A sama dengan d kuadrat r per dt kuadrat. Dalam koordinat Kartesian, posisi r diuraikan menjadi komponen-komponen sepanjang sumbu x, y, dan z. R sama dengan XTI plus YTC plus ZTK. Maka, kecepatan dan percepatan dalam koordinat Kartesian dinyatakan sebagai V sama dengan XI plus YC plus ZK. Sedangkan percepatannya yaitu A sama dengan X faktor I ditambah Y faktor C ditambah Z faktor K. Di sini titik X faktor menunjukkan turunan pertama kecepatan, sedangkan dua titik X faktor menunjukkan turunan kedua percepatan. Koordinat non-kartesial seperti koordinat kutub atau silinder, unit vektor seperti ER dan Eθ tidak tetap karena mereka berubah arah seiring dengan pergerakan partikel. Oleh karena itu, perlu dihitung turunan dari unit vektor tersebut. Untuk perhitungan kecepatan dan percepatan dalam koordinat polar, kecepatan dapat diuraikan menjadi komponen radial dan komponen sudut dengan rumus V sama dengan R topi ER plus R theta E theta, di mana R topi adalah kecepatan radial dan R theta adalah kecepatan tangesial atau angular. Percepatan dapat dihitung dengan melakukan turunan kedua dengan rumus A sama dengan R kurangi R theta kuadrat E R ditambah R theta ditambah 2 R theta E theta. Koordinat silinder dan bola. Bagian terakhir memberikan ekspresi untuk kecepatan dan percepatan dalam koordinat silinder dan bola yang memiliki bentuk yang mirip dengan koordinat polar tetapi ditambah dengan komponen Z untuk koordinat silinder dan komponen radial azimutal serta sudut polar untuk koordinat bola. Pada gambar, ER dan Eθ adalah unit vektor yang digunakan untuk menggambar arah radial dan tangesial dari gerakan partikel pada setiap titik di lintasan. Kurva lintasan yang dilalui partikel berubah seiring waktu dan unit vektor ER yang menunjukkan arah radial berubah sesuai dengan posisi partikel di lintasan. Perubahan ER ditunjukkan oleh vektor turunan dari ER yang mengarah ke arah Eθ. Pada titik P1 dan P2, RT adalah vektor posisi partikel yang berubah seiring waktu. RT menghubungkan pusat koordinat ke posisi partikel pada saat tertentu. 1.15 Angular velocity. Pada gambar kiri menggambarkan partikel yang bergerak pada suatu lintasan melingkar dengan jaring-jaring tertentu R di sekitar sumbu rotasi. Dalam gerak rotasi, vektor kecepatan sudut omega vektor menunjukkan seberapa cepat sudut berubah terhadap vektor. Dalam hal ini, aturan tangan kanan diterapkan. Jika jari-jari tangan kanan menunjuk ke arah rotasi, ibu jari akan menunjukkan ke arah vektor kecepatan sudut omega vektor. Rumus dasar yang digunakan adalah V vektor sama dengan omega vektor dikali R vektor. Ini adalah persamaan penting yang menunjukkan hubungan antara kecepatan linier V vektor, kecepatan sudut omega vektor, dan posisi vektor
R vektor. Vektor kecepatan linear F vektor selalu tegak lurus terhadap vektor posisi dan arah kecepatan sudut. Sedangkan pada gambar kanan memperlihatkan perubahan posisi vektor akibat rotasi dengan sudut infinitesimal atau delta theta, sehingga partikel berputar dengan sudut yang sangat kecil delta theta. Posisi vektor awal R akan berubah menjadi R vektor ditambah delta R vektor. Ini dapat dinyatakan dengan menggunakan vektor rotasi. Delta L vektor sama dengan omega vektor kali R vektor dikali dengan delta T. Persamaan di atas menggambarkan bahwa perubahan posisi delta R vektor sebanding dengan kecepatan sudut omega vektor dan posisi awal R vektor. Dengan ini, kita bisa melihat bagaimana rotasi infinitesimal menyebabkan perubahan posisi vektor. Pada gambar ini juga dijelaskan bahwa meskipun rotasi adalah infinitesimal, perubahan tetap dapat dinyatakan dalam bentuk vektor, di mana posisi akhir R vektor mengikuti hubungan R vektor sama dengan R vektor tambah delta R vektor. 1.16 Gradient Operator. Operator gradient dijelaskan sebagai operator diferensial yang digunakan untuk menentukan arah gradien dari suatu fungsi skalar. Dalam transformasi koordinat, gradien memungkinkan kita untuk mengukur bagaimana suatu fungsi berubah dalam arah yang paling curam. Gradien mengarah ke arah perubahan tercepat dari suatu fungsi. Divergensi mengukur seberapa besar sebuah vektor tersebar dari suatu titik, dan curl memberikan arah rotasi suatu vektor di sekitar titik. Pada gambar ini menunjukkan peta kontur 3 dimensi yang bisa dipresentasikan sebagai peta topografi ketinggian di suatu area. Garis-garis kontur mewakili lokasi di mana fungsi memiliki nilai yang konstan. Sedangkan gambar ini adalah representasi 2 dimensi dari peta kontur tersebut. Garis kontur dalam diagram ini menunjukkan tempat-tempat di mana fungsi, dalam hal ini ketinggian, memiliki nilai yang sama. Gambar-gambar tadi menggambarkan bagaimana gradien dari fungsi, misalnya ketinggian permukaan menunjukkan arah perubahan ketinggian yang paling curam, yaitu tegak lurus terhadap garis kontur. Gradien pada titik-titik tertentu mengarah ke perubahan maksimum ketinggian. Pada arah tegak lurus ini, perubahan ketinggian adalah yang paling tajam. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 그대는 선물입니다. 그대는